Kualitas ibadah. Kualitas ibadah. Pengarang dari akhirat Al-Imam Ahmad Al-Jazuli itu melihat kualitas salawat. Salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad salawat. Tapi sini boleh dalain banyak, maka tiap hari. Dan yang paling banyak dia pasti ya, yang paling di ujung itu fi kulli yaumin alfa marrah. Kita salawat sekali baca itu kita minta Allah setiap hari itu dilipat gandakan 1000 kali. Pertanyaan, selain baca dalail ini kan adalah sehari 1000 kali itu salawat Allah. Ya kan? Dengan baca dalail ini, maka hari ini berapa? Ya kan? Dan tambahannya lagi bersalawat dalail ini salah satunya tadi kita baca ya. Ada khalqillah min insiha wa jinniha wa malaikatiha wa nabatiha wa hayawanatiha dan seterusnya. Seluruh makhluk Allah bilangannya. Kalau kita menghitung, berapa? Itu maunya berapa itu? Ya kalau ya itu kan kelihatan mata langsung walaupun itu mau. Tahu lah itu mau. Hanya ada satu yang jadi bilang foto berpikir segala. Harus seperti itu. Belum kita nama jawab, ya kan? Kita ada mau hitung. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah makhluk Allah. Kita minta Allah berselawat sebanyak itu. Jadi saat kita selawat itu sudah melebihi kelebihan kita. Ini namanya kualitas berselawat. Sekali selawat pahalanya bermiliar-miliar kita. Kenapa? Karena kita minta sebanyak apa? Sebanyak bilangan makhluk Allah. Sebenarnya kita sudah tahu berapa manusianya, berapa triliun sudah seluruh dunia. Dari Nabi Adam diminta sampai Nabi Muhammad. Kemudian kita minta di dalam lengkap salawat dalam doa. Ujar ulama, satu ibadah yang tidak mungkin ditolak yaitu salawat. Maka bila hendak berdoa pula, adabnya ulama mengajarkan awal dengan bismillah dan salawat atau alhamdulillah dan salawat, akhiri dengan salawat dulu. Karena di antara salawat itu ada ditolak doa. Makanya banyak yang ini doa salawat itu doa. Salawat kamilah, ya, salawat mulia atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa jangan lagu kan sambil masak, jangan lagu joget satu malam macam joget kan, jangan. Dan itu pahalanya itu salawat syifa. Kalau waktu di Mesir biasa waktu del arwah wal ghidha ada tambahannya ya, tapi itu jangan bapak yang nyaman dengan orang. Jadi salawat itu mana yang afdal Ustaz? Yang nyaman membaca, yang paham maknanya, yang buat cinta dengan baginda. Nah, itu namanya kualitas dalam beribadah, beramal. Dalam hal ini salawat. Mas salawat itu fungsinya mulai kita rindu dengan Rasulullah. Karena kalau hati sudah rindu, walaupun mulut sudah diam, hati akan selalu memanggil nama yang dirindu. Ya kan? Maka berdiamnya orang yang sudah rindu asyik, makamnya asyik. Atau asyik bu. Lain bahasa Indonesia asyik rami ada. Dalam bahasa Arab asyik itu artinya orang yang dicintai. Tapi awalnya ada yang pernah belajar bahasa Arab, cinta itu bahasa Arabnya kebut. Ya kan? Kebut. Dalam bahasa Arab itu 12 kosakata yang artinya cinta. Di antaranya iskun itu di atas kebun, artinya cintanya cinta rewang gila. Bila kata ketemu, ya stres. Makanya ada syair Kullul qulubi ilal habibi tamilu. Setiap hati ilal habibi yang kepada Rasulullah tamilu, merindu, mencinta. Wa ma'i bihadza
syahidun wa dalil, dan aku memiliki syahid, saksi, wa dalil, bukti. Amma dalilu idza dzakartu Muhammadan, adapun dalilnya, buktinya apabila aku menyebut, mendengar nama Muhammad, fasaratul asyiqina tasir, maka jadi air mata orang yang mencintai itu Muhammad. Ishqun dalam bahasa artinya cinta. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ada waktu di sebelah kayaknya. Orang bisa mengajar di kampus lawan nulis pondok, jadi dia selalu tulis. Tapi dia mencatat pondoknya kesalahan dengan dalam kebanyakan. Karena beli ke rumah dikira laki, dia ada ujian nggak wajar. Karena dulu pas belajar ini itu diakhirkan, sehingga dalil ulun hari hancur. Orang kemarin kan orang belajar jangan disayangi kita tuh. Tapi sudah ingat artinya gitu, apalagi ini kata kita disayangi baik betul dijual masih bagus ada apa? Karena ilmu itu sayyidun, ilmu itu adalah binatang liar. Buat kita betul sayyiduhu. Sedangkan tulisan itu adalah pengikatnya. Saya jangan kata manta'ibah. Wahai, alangkah ruginya, alangkah jahilnya orang yang susah payah menangkapnya, ya, kemudian Allah melepasnya begitu saja tanpa mengikatnya. Itu contoh. Tapi yang penting kita ingat, ada kulihal, ya, bilanya kita bilang iskun artinya cinta. Tanda kita benar cinta kepada Rasulullah, yang pejamkan mata, rasakan hati ketika menyebut nama Muhammad. Ada rasa perih di hati. Dia punya anak, Bu. Ada yang sudah punya anak, ada yang punya orang tua, ada orang tua yang sudah meninggal, pernah rindu sama orang tua, pernah rindu sama anak. Dia pejamkan mata, rasakan orang yang pengen, pasti ada nyesek di hati, ada nyesek di dada. Makanya dalam bahasa Arab, iskun cinta, syauqun rindu, pakai kok, syauqun pakai kok, namanya rindu. Dalam bahasa Arab, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, suara dan makna itu berhubungan erat. Makanya syauqun dalam bahasa Arab rindu, syauqun pakai kaf biasa tipis, itu maknanya dulu. Sehingga bila dia hendak tahu ada cinta atau ada di hati, maka dia harus rasakan ada rindu ke dalam ini. Mau tahu betul tidak dia rindu sampai yang dicinta, rasakan ada perih di dalam hati. Bila ada rasa perih, berarti belum rindu. Udah belum rindu, berarti belum cinta. Dan tanda perih, namanya orang perih, yang pernah perih. Kenapa, Bu? Nah, mengingat kehidupan. Kata Bu, kenapa cinta, kata duri kan? Ya, duri, Bu, tahu duri, Pak? Pasti akan terasa sakit, dan makin kuat kadar cintanya makin sakit terasa, makanya menangis. Wasara dumu'ul asyiqin, maka jadilah air mata orang yang asyik cinta kepada Rasulullah itu tasir mengalir. Ya asyiqal Mustafa, wahai para pencinta. Tapi yang bentuknya sudah asyik, iskun. Abshir binailil muna, gembiralah karena mendapatkan apa yang kamu kehendaki. Kalau kita cinta, maka salah satu tujuan utama salawat adalah menambah cinta kita kepada baginda Rasulullah. Apa fungsinya? Ya, kita tambah cinta dulu. Perspektif dari baik ini masih ada cintanya. Ini ada apa? Insya Allah. Karena Bu menunjukkan cinta ke pasangan orang masing-masing, ya, itu jadi paham. Jangan sampai rekam dengan waktu. Budayaan pasangan orang, kan? Paham. Nah, sekarang kita menemukan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Kita hanya kita bahas manfaat. Al-Bashir binaidil muna. Jadi yang dapat, ya, naidil muna, apa yang dikehendaki, apa yang kita hendak. Kita apa? Sudah lagi, sudah laki lagi. Anak apa dia? Anak masuk surga,
anak hidup nyaman. Nah, artinya kada beban, tapi karena hidup kada ada beban, karena hidup itu pasti ada beban. Minimal beban lemak di awak, beban kepala, beban hidup sebenarnya. Yang beban mati pasti beban mati, karena benar mati. Kita ini cuma hidup, jadi beban hidup kita. Jadi cinta dengan Rasul ini bukan tiba-tiba dapatkan. Cinta dengan Rasulullah adalah hasil dari usaha kita. Makanya perlu diusahakan. Jadi usaha yang bermasak nyaman itu hasil. Usahanya ke pasar, bertukar, cari duitnya, ada yang bertanam, ya kan, dan seterusnya. Ya kan, makin bagus bahannya, makin hangat tiang masaknya, makin nyaman rasanya, makin ketagihan tiang masaknya. Itu makin terasa nyamannya, makin di orang belajar nyanyat ketagihan. Nah, pertanyaannya, siapa lagi baca sholat? Kira 2 jam. Menurut saya harusnya Tuhan berkawal lagi mau balikin kemana? Hukum masih ada itu bujuran kita doa takoni orang sudah tinggal tuh mengawal satu jadi mak hendak dimintanya untuk hidup kita nang hidup nih bang jangan mensyukuri nikmat hidup ada kendaraan hendak namanya membunuh ini sudah ada hendak mobil nggak apa itu rumah sudah ada hendak membagus hendak villa hendak membahagi pada habisnya kita sakit giginya mengeluh padahal sakit juga artinya kehidupan itu kalau ada hidup kita ada mungkin kalau menikmati tapi yang lebih nikmat dari hidup itu adalah kita mau mengenal Rasulullah. Kenapa Ustaz? Karena berapa banyak orang yang mengakhiri hidup bunuh diri. Artinya hidup itu belum tentu jadi nikmat. Kalau hidup itu pasti nikmat, mungkin ada yang bunuh diri. Ya kan? Kalau ada yang bunuh diri, berarti hidup itu bisa jadi siksaan, bukan nikmat. Ya kan? Maka kita bersyukur dengan mengenal Rasulullah, hidup kita jadi nikmat. Ya lalu berkeluarga dengan Rasulullah jadi nikmat. Kita orang tua, dari mana kita kenal bakti orang tua dari Rasulullah? Dari mana kita semangat mendidik anak, apalagi biar Quran dari dalam perut sudah. Ulu dia bayangkan bonyok kemana-mana 9 bulan tahan. Dia tahan. Makanya ibu-ibu, mohon maaf bu, kelebihan pian dari kekurangan pian dari kelebihan pian. Apa maksudnya Ustaz? Dari zaman dulu sampai Nabi Muhammad dan Nabi itu dari dunia pasti lagi ya. Contoh kasus bila pian ada di pesawat bawa anaknya masih halus SDK, TK, habis itu pesawat gugur, misalnya alhamdulillah, habis itu biasanya ada kayak apa masker ya, yang alat bantu nafas, yang dulu ke siapa bu? Anak pasti. Padahal pemugari ada di dalam anak pian dulu. Karena bila pian meninggal, anak pasti meninggal juga. Makanya pian disuruh dulu ajar sama anak. Logikanya kayak itu bu. Cuma masalahnya ibu-ibu ini kadang-kadang logika pakai perasaan. Enggak kan? Iya kan? Saya mau anak, ya dulu. Iya kan? Kamu nyelak, ya kalau kita suruh hamil berapa? Enggak ya? Kayak apa aja anak amunnya nakal, biasanya ibu yang paling sabar. Abahnya kalau nakal apa jadi anak keluar rumah, misalnya kayak itu apa? Nanti mama kayak aja kan mau. Iya kan? Untung pian baik, giliran jadi mama. Ya tapi pian jadi abah. Berarti orang baik ini kalian nanti latihan. Siapa mamanya? Karena kalau kita semua punya tugasnya. Cinta tujuan. Biar kalau anak cinta sehingga dia wani. Dulu zaman awal-awal, dulu 2018 hanya boleh ke Kalimantan. 2018 mengajar zaman itu di UPB, UIN Antasari ya, UIN Antasari ini UIN kan.
itu sekitar ya pokoknya sekitar 300 ribuan lah jadi sebulan. Nah, orang ada yang tahu bilang belum ya. Jadi bilanya ada undangan turun bawa wadai ke apa atau ini bawa ke rumah bisa anak orang kepikiran. Tapi ini nggak ada lagi. Makan karena ini zaman saat itu. Jadi kalau dulu ulun waktu masih jadi anak membayangkan orang tua sayang ke anak itu cuma bisa terbayang. Setelah punya anak jalan 3 tahun langsung baru lebih 3 tahun hanya terasa kayak itu sayang orang tua ke anak. Sehingga Rasulullah SAW, nah ini bagusnya Rasulullah mengajari cinta. Kayak apa kita merasakan cinta orang yang belum pernah kita tahu. Rasulullah Subhanallah ya, kita sampaikan dulu Muhammad Rasulullah, kita bahas bagaimana Rasulullah mengajari kita merasakan cintanya Allah kepada kita. Kita walaupun tidak pernah melihat Allah, Rasulullah pernah suatu hari ketika setelah perang ada keluarga dari musuh orang kafir yang lakinya memerangi Islam, ada membawa anak kecil. Ketika itu ya kota yang dikuasai orang Islam ya, penduduknya disuruh ibaratnya mendata dirinya. Ada seekor di situ ibu-ibu menggendong anaknya dan ibu itu seorang budak. Ujar ibu tadi, bolehlah ulun menyusui sambil menangis, izinkan saya menyusui anak saya. Setelah itu silakan bawa saya kemana dan seterusnya. Rasulullah sedih melihat. Kemudian sahabat jadi nanya, wahai sahabat, kira-kira kalau kamu menyuruh ibu ini membunuh anaknya supaya dia bisa bebas, bakal dibunuh nggak? Jawabannya sahabat tidak mungkin. Di saat nanti dia masih meninggal anak daripada diri. Maka dia Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih mencintai kalian melebihi ibu ini kepada anak. Jadi kalau dia menjadi anak tas bering itu hanya melihat di otak rumah bisa ribuan orang-orang yang lewat. Nah, tas bering yang melihat atau tas apapun yang lebih halus. Masya Allah kayak apa sayangnya anak dia non anak ya. Kayak apa aja dia salahnya, anak tuh tetap anak, tetap ditanggung, tetap diperhatikan, ya kan, tetap disayang. Itulah Allah. Siapapun kita rancang melupakan Allah, Allah tetap sayang Allah. Kalau kita rancang maksiat kepada Allah, Allah tetap sayang Allah kita. Itu namanya cara bermusyahadah, bertajalli dengan sifat rahmat. Melihat sifat rahmat kita kepada anak atau sifat rahmat orang lain. Rasulullah itu kayak apa? Rasulullah tidak ada manusia termasuk Muhammad yang lebih kita kepada kita melebihi cintanya Rasulullah. Ibu, kalau dia mencintai orang, tapi orang tadi kalau mencintai dia itu jadi siksaan. Percaya dia, dia mencintai orang yang tadi mencintai dia itu jadi siksaan dia juga. Ya kalau kau nak pikir yang lain, kan itu logikanya. Tapi kalau cinta, kalau wae, kalau jadi mungkin kalau dia ini istilah anu. Jadi bukan tahu itu kan, cuma saya tahu itu. Tapi kok narasi cinta itu memang harus pakai logika. Ada salah memang hubungan yang kayak itu. Makanya ketika masalah zina, mohon maaf lah. Jadi kalau dia ada anak mau pacaran satu, jangan. Masalah zina itu bukan larangannya jangan berzina. Kalau mau bunuh nggak tak perlu jangan membunuh. Tapi kalau zina jangan dekati, bukan jangan berzina. Artinya kalau orang sudah berparah, otomatis biasanya jatuh. Dan orang yang biasanya sudah berparah lawan zina, contoh pacaran itu ngalih pada nanti. Bahasa orang lain ini move on-nya ngalih pada. Tunggu aja di rumah terbintang, siang, ya tersiksa dalam rasanya. Nah, maka dari itu cinta itu penting kita temukan ya. Saat bersalawat kita hadirkan biar lebih bukti dulu semua mereka di sini sudah sebenarnya lanjutkan guru Rohani menelpon dari pagi berkumpul di rumah Banjar situ, habis itu pulang ke bandara menjemput mobil bukti. Jadi malam Jumat itu semalaman di sana ada buburingan belajaran di sana masalah ini mas penyakit itu sama mobil bukti.
Sebetulnya namanya bosan perawatan bijaksana. Jadi ujar sidin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, itu salawat biasanya ya Allah. Nah, ada salawat yang membuat kita amat paham ya, makin dekat dengan Rasulullah. Salawatnya apa? Dengan dhamir mukhatab jadi. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kita bayangkan salawat dan salam. Bayangkan Rasulullah cuma di hadapan kita. Alaika atas engkau. Jadi sidin jangan berhenti dhamir mukhatab yang dari salawat ka. Assalatu wassalamu assalamu alaika ya nabi. Kalau kita sembahyang, nah itu dhamir mukhatab. Apa fungsinya? Istihdar Rasul, menghadirkan Rasul di hati. Jangan sampai kita wala assalatu wassalamu alaika benar-benar menghadirkan Rasulullah di dalam hati. Kehadirannya ada dulu. Assalatu wassalamu alaika, salawat dan salam kepada engkau wahai Rasulullah ya sayyidi wa ridwanku ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, khudh ambillah biyadi, tanganku ini yang penuh dengan dosa, banyak kekurangan. Khudh biyadi, qaddat haidati, sedikit sekali usahamu supaya kau bertemu biar memimpi biar. Tapi ngarannya berpisah ya apalah, dan apalah arti kekurangan di mata orang yang saling mencintai. Nah, qaddat haidati adrikni, temui urut. Nah itu bacaan bihayati, di hati jujur hadirkan Rasulullah insyaallah. Bila ada pikiran termimpi Rasulullah langsung, termimpi para ulama, para habaib, para orang-orang saleh. Dan bila kita sudah rajak bertemu mimpi di dalam mimpi, berarti roh kita dan roh orang yang kita mimpi dari itu cocok. Ini itu. Ini kadang bermimpi hantu, buaya, ular, pun binatangnya lagi. Ya Allah, alhamdulillah. Nah itulah. Ya itu kan, apa yang kita rajak ingat di hati, itu kan namanya akan keluar, terbenam, akan terbayang pikiran. Perlu dulu ingat zaman dulu harus ada lagu, mungkin dia tahu ya, karena kita namanya kan apa ya ini? Apa ya Rasul, rindu kami padamu ya Rasul, rindu yang tiada terhenti. Ada ulangnya, kalau lihat kok banyak menjemput dulu Allah, yang harus tahu berarti salah channel balik. Misalnya berabad jarak darimu ya Rasul, seakan dikau di sini. Ngomongnya berapa? Ya salaman. Sidin. Iya. Nah, minta es krimnya. Air minum putih dulu lah, sabar nanti berikannya. Nah, bismillah. Nah, bawa sama Ibunya ke muka. Ini ke muka sini nak. Dulu. Nah, inilah kan. Masuk kali. Biarnya di situ, nyentuhan gue. Jadi kembali masalah bagaimana kita menganggap kita dengan Rasul. Pertama, kita harus memperhatikan kualitas salawat. Salawat itu hanya salah satu ibadah yang harus kita perhatikan kualitas. Tapi ibadah kita ada salawat aja, Bu. Iya kan? Ibadah itu apa ya, Bu? Ibadah apa ya, Bu? Bujur dapat banyak minum. Ibadah apa ya? Ibadah itu, Bu, bukan hanya sholat, istighfar, zakat, haji, umrah, apalagi dia puasa, apalagi bukan itu. Ibadah itu apa saja yang kita kerjakan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Ibadah itu apa saja yang kita kerjakan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Jelas belum? Sekali lagi kan? Lagi 3 kali. Ibadah itu adalah segala pekerjaan yang kita lakukan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Sekalipun dia memasak, kalau dia memasak ini, ya Allah belum memasak ini, ya.
untuk menjalankan tugas dia sebagai putra ulun sebagai perempuan, ya, menyemangkan keluarga ulun. Mbak, kalau belum masak tuh niatnya karena Allah, ulun yakin dia masak ada salah-salah senyaman mungkin. Sekalipun dia lagi mono lagi. Ini kadang pas saya mau lagi bagus masakan nyaman, pas lagi mual uyah orang yang masak. Berarti kan karena Allah selalu ingin masak ada banyak. Yang gitu ya Allah supaya jadi ibadah nih, ya kan penghambaan kepada Allah lalu masak ya kan. Guring dia, kalau dia guring ini sebagai bentuk penghambaan sekian kepada Allah, ya Allah guring ini mengakui diri yang lemah, bertahan berguring mata pun sakit, kepala pun sakit. Maka bila kepala sakit, mata sakit, kada kamu di ibadah. Sehingga ulun ini sebagai bentuk pengakuan ulun yang lemah ini dan pengakuan kalau hanya kian yang tak kudu sehingga suara tahu kada pernah takut, kada pernah guring. Dan ulun berniat mudahan guring ulun ini memudahkan ulun dalam ibadah dan saat. Jadi pahala. Sebaliknya, kalau kita lakukan pekerjaan, ya, bukan karena penghambaan kita kepada Allah, tapi karena penghambaan kita kepada manusia. Contoh, sembahyang, pengantin hanyar, melihat ada mertua liga lalu bagus-bagus, melawas pulang ayatnya. Ini itu kata ibadah walaupun zahirnya ibadah, tapi nilainya tidak ibadah, karena bukan penghambaan kepada Allah, walaupun sholat yang kerjaan. Jadi jangan memandang, menilai, membatasi ibadah itu hanya sekedar puasa, salat, zakat. Kalau dia pegawai, apalagi yang PNS itu abdi negara, mereknya abdi negara itu melayani masyarakat. Ini kadang datang absen aja Bu, harusnya datang kalau sudah waktunya ini duduk tungguin, dia menungguin. Kalau ada masyarakat yang datang tiba-tiba, dia menunggu, nah ada orang sudah kepala dia menunggu. Itu kalau dia jadikan ibadah. Nah kayak sebenarnya pegawai itu ibadah adalah orang korupsi 4 rakaat jadi 3 rakaat. Nah itu mestinya dan itu bujuran dia buat pahala. Kalau jasa orang karena lu belajar dulu itu. Ulun beli Mesir tuh dulu pegawai jadi tukang basuh piring bersih-bersih di rumah makan Indonesia selama hampir 2 bulan, 1,5 bulan. Nah kalau duit, kita pun boleh ada, cuma kalau duit, tapi lu pada diminta aja. Ulun ke Mesir itu beasiswa zaman Pak Aat. Nah, ya kan ada beasiswa, bingung gitu lah. Sudah tes beasiswa Indonesia di MAN 2 model Jalan Pramuka pernah 3 hari karantinanya, Kalimantan Selatan 7 lulus, alhamdulillah termasuk. Buat kamu udah setuju dulu Mesir. Di Indonesia aja sudah ada beasiswa, ya, nyaman, kalau mana-mana kan kalau ada apa-apa parah, ya orangnya mana aja tuh sampai ini orang Mesir. Tapi dulu nih, karena ya zaman baik itu lah pengarasan dulu. Tapi kan baik. Dan kita ini biasa berdiskusi, ya. Kayak ibaratnya apa diskusi, yang itu bagus banget. Jadi kalau anak sudah remaja, ya jangan ada kayak kecelakaan, kalau punya kawan aja diskusi. Ya, supaya jangan bukan dari dia. Kalau dia menganggapnya masuk kayak kanak-kanak, bukan aja. Nah, kita mau kayak itu, kenapa? Ayo duduk di pulau putranya, kamunya di dalam negeri, kalau di luar negeri kayak apa ini. Akhirnya kalau duit habis, sudah. Kita saat anak kelas itu borong rokok, borongan biar makan. Kali ini borongnya buka. Jangan duit yang disiapkan berikan dasar Mesir itu tukangnya pada dan membayar tukang non material. Apakah dulu tadi malah jadi salah satunya mengarasi kenapa Indonesia dulu ulun tokoh ini rumah tangga biaya itu angkat keluar dia berita aku ya pusing. Enggak ya rasanya berita anak-anak sekolah tak membiayai pasti bingung. Akhirnya sudah berangkat. Tapi sampai berangkat itu sampai kehidupan di sana kan ya kuliah gratis. Kalau kuliah belum pegawai. Jadi belum pegawai ini pula karena nyaman. Karena satu merasa memulai kita tidak setuju kalau pegawai. Bila ada duit kepada tapi belum tahu jadi udah mampu. Jadi pegawai. Habis itu 1,5 bulan hampir belum pegawai. Karena ada buruk bang kita dan dari nyaman
Karena mau belajar, akhirnya orang hampir Betawi lupa belajar daurah kolam syi'ala. Banyak guru-guru Mesir. Di Mesir itu Bu, para habaib itu ada mengatakan kehabiban. Guru-guru itu di Masyaikh di Mesir itu banyak buat habaib. Tapi kalau ada yang mengatakan kehabaiban, Syi'ala Mustafa Naimah, Syekh Yusri, Mutawalli Syara'al, banyak yang berbaik katakan itu, atau saya yang Hasan. Dan kalau Habib Umar biasanya kesana buat termasuk guru-gurunya, saya Jumat gurunya Habib Al Habib dan terus wah dia buat hal ini. Nah, tapi memang adatnya di sana itu. Nah, tapi setelah setahun belajar hanya tahu kalau itu baik. Jadi ulut Allah saksinya ada berduit di Mesir datang ke Syekh Ala saat itu 4 daurah gratis, rumah dibayari, makan diberi, kitab dibalinya belok apa ya, saat itu maka orang yang baik, ramah, tawadhu luar biasa. Belum kira sugih, satu lagi mobilnya udah di sini, rumahnya sederhana, tapi sendiri semua salah walaupun ada di mobil, di musola mendapat belajar. Dari situ habis itu setahun kemudian orang tidak tahu kalau sendiri habis di jeruk kayak ini pemurah akhlak, maka sayang mana belum lawan yang lain juga. Kelas santun orang mana orang yang lunas, dulunya jadi dunia itu hidup, itu belum normal. Besar wujud, ada dirinya lah ya. Syekh Allah, masya Allah, besar wujud orang. Maka bahasanya itu lembut, gemet. Jadi bagi ulun yang awal-awal datang ke Mesir itu pada bahasa Arab gemet itu nyaman didengar. Ya. Maka Bu, salah satu cara kita selain selawat tadi, yang kedua cara menambah cita-cita dengan Nabi, kita parat dengan ulama. Dekat dengan ulama, lihati akhlaknya, lihati bila berpandai, bila bergaya yang manfaat dan akan ada manfaat. Ini orangnya Syekh ungas orangnya, mata sedikit itu hijau perak gitu, warna bagus, warna. Ulun asli Mesir. Dan ulun melawan Sidin pertama, lawan Sidin itu merasa dasar merasakan kayak apa cintanya, kayak orang tua dan orang tua menunggu. Ini hanya ulamanya, hanya keturunannya, cucu-cucunya kayak dengan Rasulullah. Sehingga bila kita mencintai ulama, itu tawasul mengantar kita cinta dengan Rasulullah. Ya kan? Yang ketiga caranya adalah kalau dekat dengan ulama, otomatis jangan dekat aja, belajar apa yang pelajari kehidupan Rasulullah sirah walidana. Belum ada heran baca di berita itu Islamophobia di Eropa. Kok bisa ada orang membenci Nabi Muhammad? Ulun penasaran, cari Google. Ulun gue sebagai ini belajar bahasa Inggris, untuk lebih bisa bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa, minimal pasir sudah. Mbak, ulun di Mesir, wayang-wayang belajar bahasa Inggris ini, ya lawan orang Singapura, kadang lawan orang Amerika, orang Inggris, pelajaran balik kota I can speak English, yes I can, but I can really speak well. You speak well. Yes, no, right. Jadi ulun belajar sambil ini ada aplikasi. Nah, ini kisahnya, ini novel, ya. Judulnya novel sebagai hiburan. Kalau dulu bahasa Indonesia, nah, kayak cinta, gitu, kasih ya, yang anak Indonesia gitu. Kayak ini kan lagi bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kenapa kan bahasa Arab banyak? Sudah bahasa Arab. Bahasa Inggris kurang. Kenapa? Karena kita akan tahu mana yang manfaat. Dan ternyata, alhamdulillah, setelah belajar bahasa Inggris, itu melihatnya artikel-artikel tentang Nabi Muhammad dalam bahasa Inggris yang ditulis orang Barat itu banyak melenceng. Banyak dilencengkan. Rasulullah itu orang yang tamak kekuasaan. Orang hidup di tengah padang pasir, makanya ini akan pernah megah-megah. Sehingga setelah ia berpuasa, hendak mau ke Eropa, padahal kita tahu sampai meninggal sih. Sebelum berdakwah malah sedih, sudah berdakwah sampai meninggal, miskin, makan jarang-jarang, sering puasa dan berapa makan. Itu sudah kita belajar, buahnya ada. Bahasa Inggris. Tahu musuh itu di mana kan? Dulu waktu di kampus belajar, disuruh masukkan tahun 2019, masukkan kan ada bikin, masukkan materi kuliah judulnya gender.
Titi gender itu ya laki-laki dan perempuan. Kan wacana kesetaraan gender dan Islam diserang di sana karena Islam itu kada adil dunia. Nah itu banyak, salah satunya warisan laki-laki itu 2 kali lipat perempuan. Padahal kuitan itu orang tua biasanya laki itu merantau karena kemarin sekolah pegawai, yang di rumah biasanya anaknya yang dirian merawat kuitannya gajinya, ya kan, bersih rumahnya, ya kan, datang meninggal punya kita datang anak ini tiba-tiba dapat 2 kali lipat. Mana kali kan? Nanya itu banyak punya yang jarang itu. Nah kalau di akademisi kampus mau tidak mau kita kan harus menjelaskan itu supaya ada salah, karena ada yang paling simpel banyak dari hujahnya, rotnya, tapi satu yang nyaman aja cuma masuk akal, yang simpel tapi diingat semua. Karena laki-laki itu nanti kayak apapun punya pasti menanggung perempuan lain sebagai istrinya, hingga dari kedua. Sedangkan anak perempuannya itu akan jadi tanggungan laki-laki. Nah, jadi kita tahu aja adil kan, yang itu simpel. Nah kayak itu dulu logika simpel, sederhana, tapi bisa membela Islam dan membela Rasulullah. Karena cinta itu perlu bukti. Kita ini tuh pada cinta udah ada bukti itu bohong namanya. Ya kan? Laki cinta aja pada cinta ketika kita melamar terus sekarangnya kan gombal. Ya buktinya ujuran cinta dan kamu kita orang masih kita. Ya kan? Ya lo boleh dibuktikan dan tidak boleh. Nomor 7 itu kan terbukti juga katanya. Nah itulah cinta perlu dibuktikan. Karena kayak apapun cinta itu disebutkan di lisan itu tidak bisa menggambarkan isi hati. Karena setiap lisan perkataan yang diucapkan untuk mewakili perasaan pasti perkataan itu dusta. Karena saat apapun itu pada cinta dengan anak, hati dia itu pasti lebih dari sekedar perkataan itu. Ya kan? Itulah cinta. Maka kalau sudah cinta, secara otomatis kada disuruh ada lagu dangdut. Nah, ya kan? Kenapa suka dangdut? Bahari itu Pak tahun lagi halus di radio itu yang ada Malaysia dangdut, gitu. Apa lagu dangdutnya? Mau makan teringat padamu. Ya kalau kamu ingat nyamunya kepada Rasulullah, mau makan ingat padamu kepada Rasulullah. Tangan kanan, badan semua itu bukti cinta kita, nyambung jalan cinta. Pokoknya cinta makan kayak buaya, takut berat. Ya takut. Kadang yang ini bulan puasa malah benar. Puasa makan. Nah, makanya cinta lah baginda. Ada baju putih, ada di minum dulu, padahal sudah putih bila dada ya, bila dada pun. Ada pun mungkin yang lain dulu yang manis bagian ya. Yang manis tiur dulu, nah cinta. Ada usah kita dihimmat-himmat belajar ini itu karena membahas, membantah pendapat-pendapat atau sambatan-sambatan orang yang ada di Rasulullah. Itu kelapahan kita belajar. Ada itu sudah orang-orang. Harus saja kita ke sana membela Palestina misalnya, ya, atau memerangi ISIS buat teroris, harus saja juga bunuh diri kita ke sana. Maka bukti cinta kita, ya sudah, apa yang kita kawal-gawi, menghadirkan Rasulullah di rumah kita, di kehidupan kita, itu kita gawi. Menghadirkan Rasulullah itu hati dulu dihadirkan, hadirkan Rasulullah kalau hadir, kemudian kita ingat apa yang kita tahu, makanya penting belajar sunnah-sunnahnya Rasul. Nah itu namanya berkualitas ibadah, berkualitas salawat. Ibadah kita itulah yang akan membuat athar atau takdir, dampak ya di dalam diri kita. Yang kalau kita teruskan menerus-menerus kita baca salawat terus-menerus, itu seperti batu di tetes air terbentuk pribadi kita dengan yang orang yang kita sebut sering itu dalam sholat. Mohon maaf aja ini ada menjiwa siapa ada belum melihat dari kawan dia banyak di pondok itu dulu banyak buat kopali salawatan turun kampung wajaran pembacaran mulut ada itu pencari di dunia nyabot dari dunia tapi ada kok
Yang dibaca salawat, pulang ke majelis, pulang baca ke majelis, untungnya majelis menyahut ini. Kalau dia majelis wawancara gitu. Zaman orang kayak itu, orang kayak ini zamannya kayak, apa? La ilaha illallah. Nah bu, kalau sudah cinta bu, itu berkualitas salawat itu, dan otomatis kehidupan kita sehari-hari itu terarah. Dan otomatis bila kita cinta dengan orang lain, pasti hati kita ketujuh nama itu. Ya, bila kita nggak kumpul, ini kita nih alhamdulillah mau kumpul, ada keluarga, tetangga, nak ketujuh majelis, ketujuh berzikir. Bayangkan Sayyidah Khadijah, nah kita begitu Sayyidah Khadijah. Di zaman jahiliyah perempuan yang ibaratnya ada harganya, hidup sebebas-bebasnya dan seterusnya, tapi bisa menjaga martabat harga diri, penghormatan sebagai perempuan, sebagai istri dan sebagai ibu. Nah, ini jadi orang baik di tengah orang baik. Jadi orang baik di tengah orang baik itu bagus dan hebat sudah. Tapi jadi orang baik di tengah orang buruk, wah ini perlu prinsip, perlu pendirian kuat, perlu istiqomah, perlu terus menerus mengingatkan diri supaya jangan tergoda. Nah itu khususnya. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, cinta kepada baginda. Karena kalau dia cinta dengan Rasulullah, otomatis prinsipnya terbentuk. Temanannya sekolah di Mesir itu kayak Jakarta. Kira dulu Mesir itu kayak Yaman, mana tahu? Sekarang ada Mbak Selamat, bebas-bebasnya. Anak kuliah silakan, kadang-kadang mau belajar, kadang saya anak laki, ayo kadang-kadang mau belajar. Alhamdulillah karena udah berduit, jadi kadang tapi di jalanan. Nah, syukur kan berduit. Jadi bilanya ada syekh buka belajaran, lalu empat karena gratis, dapat makan pulang, ayo jalan kan. Jadi hanya belajaran ini kita apa ini, apa kita yang kita ingin. Karena kuliah udah pasti, alhamdulillah, ulun pindah ke belakang kuliah saat itu pulang Indonesia jarang banget. Ulun aja selama 4 tahun di Mesir mencari serumah orang Kalimantan ada dapat, ada orang Jawa, Tangerang, Bekasi, orang NTB, orang Aceh, serumah, orang Padang, Minang, orang Medan pernah juga. 4 tahun dulu waktu S1, S2 hanya ulun serumah dengan orang Banjar, orang Kalimantan, orang Kaltim, orang lain-lain. Karena saat itu ada dulu jalan, banyak alhamdulillah kami. Jadi bilanya ada junior, ada anak buah, belajar persiapan emosi kepada kita sini di sini apa di sini biar aja sekarang biar aja rumah ya bu. Nanti salah kalian memang kepada sampai itu supaya apa lingkungannya baik dulu. Ulun bilanya walaupun urusan Mesir, bilanya ada anak buah sampai kali masih belum mengatur waktunya, membawa dirinya. Kalau dulu surat Mesir kan ke Yaman aja, Yaman gak selamat, nyata kerja tua. Jadi orang tahun ini ya murid-murid dulu pernah ulun aja, walaupun ulun kan Mesir. Tapi gak punya orang rajin, itu dia. Hanya seluruh ulama wali-wali yang bermaksud pada lalu pada Abu Hasan Asy'ari, Tarekat Syadziliyah 2 kali 2 malam 2 minggu. Masya Allah orang itu pedalaman Mesir, jauh banget. Ibaratnya ibaratnya putus ban mobil ke tengah jalan, ada yang mau gantung, jalan ada orang lewat ternyata menghadiri setengah hari ada menyapa orang lewat di pedalaman. Tapi di situ tempatnya subur, padahal tengah-tengahnya padang pasir batu dan Allah Maha. Tarekat Syadziliyah, tempat tarekat, tahu tarekat lu? Tarekat buat tasawuf. Ada wajib itu 4 yang baca selawat itu sudah tarekat. Ya, bila dia tetap jujur hatinya dibimbingkan lawan gurunya, ya kayak itu tadi caranya lu. Membaca jangan sudah itu termasuk tarekat, membersihkan hati, memuruskan akhlak lahir dan batin. Maka kalau sudah cinta bu, itu pian mengempati kepada yang dicinta itu pastinya. Sebaliknya kalau dia sudah benci, biar kayak apa bagus orang dibenci ini benar-benar ternomor. Ya kalau biar emas mutiara yang keluar dari mulutnya ada mungkin dia emas ya. Kalau sudah benci, ya kayak gitu. Bukan orang barat Islamophobia kayak apa aja orang Muslim itu baiknya kalau sudah dari awal benci, apalagi yang buat bercanda langsung teroris. Ada mau sedangkan dia benci. Kita ambil sebaliknya, cinta seberat apapun kalau yang orang yang dicintai madani mau menjalan udah makan ya. Kita ada mas level kayak orang di kelas dia
kelas 1, kelas 2, dari TK, dari PAUD, TK, kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6, SMP, SMA, kuliah, ada tingkatan. Jangan memaksakan, oh pokoknya aku semalaman Habib Lutfi itu 20 tahun lebih pada bumi dengan Bapak sini, walaupun nonton bola ada. Bang tadi belajaran, karena bila sudah dana bosan, bersalawatan, sini dituju diiringi musik gabus gitu. Kayak bukan bisa sabian gabus. Salawatan, ya. Semalam tuh sini dituju gabus daerah, Bon Banjar Bintang. Sedikit seorang bawa dari Jawa. Nah, menurut salawatan ini. Habis itu belajaran, mulai kayak tadi itu semalam aku udah bergulingan selama 20 tahun. Menerima tamu, yang ucapan apa ini dari mana ini kalau orang ini kira remaja 20 tahun. Nah, ya, pasti yang bersama itu gitu. Nah, di masjid barang 2 rakaat tahajud. Itu kami kan begini kan, nah, terus kami kan ada waktu tidak suci, terus kayak apa malam pada hidayah. Kayak apa caranya dapat fadilah tahajud, terus pun dia tidak tahajud. Waktu berhalangan ini dia bangun walaupun sekedar duduk. Ya, bangun hanya walaupun hanya sekedar baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali, 11 kali atau sebanyak yang dia mau. Tapi dibagi yang kena ngantuk jadi langsung istighfar. Karena istighfar waktu sahur itu ya disaksikan oleh para malaikat. Mobil ashari hum yastaghfirun. Itu khususnya. Kalau yang waktu mepet 5 menit lagi ada puasa sembahyang, bahwa semua banyak istighfar, baca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa itu. Yang nanti sembahyang malah pada kusuk 5 menit lagi ada ya. Yang sudah terakhir tasbih, istighfar, tambahnya salawat bagus. Sudah dapat dikuburin lagi silakan. Kalau dia sudah bangun jam 2 jam 1 malam, belum bangun itu termasuk sudah qiyamul lail. Walaupun tidak tahajud, sudah dapat fadilah qiyamul lail. Nah itu. Nyaman dulu, nyaman. Allah tuh la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, dicinta karena mengikuti Rasulullah. Nah kemudian apa yang harus kita perhatikan dalam menjaga kualitas? Nah ini tadi kan salawat. Ibadah yang nyata-nyata dulu, sholat. Ya kalau lah, mencontoh sholat dulu lah. Itu kita harus menjaga 3 hal. Dalam setiap ibadah kita harus menjaga 3 hal. Kecuali 1 salawat. Karena salawat itu pasti diterima. Nah itu hebatnya. Salawat pasti diterima. Tapi kalau ibadah yang lain salawat kita wajib menjaga 3 hal. Yang pertama dalam bahasa Arabnya maqobla al-amal. Maqobla al-amal atau ya yang berhubungan sebelum amal. Yang hal-hal yang berhubungan sebelum beramal. Contoh dalam sholat yang wajib menjaga 1 tempat pakaian dan badan harus suci dari najis, suci dari hadas. Kalau masalah sedekah, maqobla amal, hal-hal perkara yang diperhatikan sebelum beramal yang harus diperhatikan. Yang dia sudah besar ini harus halal dan thayyib. Karena dalam riwayat sahih menyebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali baik. Duit hasil korupsi, misal biasa sedekah ada diterima sekali. Itu maqobla amal. Saat kita sebelum kita beramal itu harus kita jaga. Yang kedua indal amal. Ketika kita beramal harus kita jaga. Dalam sholat rukun-rukunnya kita harus sempurnakan. Khusyuknya harus kita maksimalkan walaupun belum bisa sempurna. Misal sunnah-sunnahnya semua mungkin kita makna-makna baca sholatnya ya kita mengerti, kita resapi supaya itu adalah amal dihandap kualitas. Dalam sedekah contoh, ketika kita bersedekah, ini misalnya nih baju, ini kan baju urut nih, baju panggul, ini halal dari orang halal berarti. Nah urut dari orang, nih silakan, apa yang haus kan silakan ada baju yang dihantar. Nah itu caranya harus yang bagus sedekah, jangan kami kena pucat muha perbingung enggak? Nah bagaimana? Modal begini orang bisa. Ada boleh. Ada terima jual amalnya. La tattabi'u sadaqatikum bil manni wal adha.
Jangan ikuti sedekah kalian dengan celaan dan cegah. Jadi sembahyang, sedekah, waktu. Jadi kita nih kan, waktu kita sebelum membawa amal itu sudah banyak lagi dia, supaya amal itu diterima. Saat mengerjakannya banyak juga yang dijaga supaya diterima. Dua. Yang ketiga, ma ba'dal amal, perkara yang berhubungan setelah mengerjakan amal tersebut. Itu perlu jaga jauh. Sebelumnya sudah halal dan thayyiban. Ya kalau hartanya disedekahkan, caranya sudah bagus, mungkin nanti datang, ada baju ngebalas, mungkin ada perhatian sudah nyaman, pengeluaran ini, kan bagus, sudah, ya kan? Tapi setelahnya ada dijaga apa setelahnya mukminat amal. Kita harus menjadi pembatal amal. Apa pembatal amal? Kalau masalah sedekah mengisah, tahu lah, bengkel, dan dalam ini makan udah tuh gratis saja. Yang kata aku langsung memodali mau mampu ibadahnya, nah, bisa balik. Nah, habis. Ibarat pian bertanam, sudah pian pupuk, sudah pian pilih bibit yang bagus, pian pupuki di tanah yang bagus, sudah mulai berdaun, berbunga, biasa aku begitu. Saya pada dijaga manfaat amal. Ya kalau saya makanya Allah dalam menyatakan dalam surah Kahfi yang kita baca ayat 4, inna ja'alna, bismillahirrahmanirrahim, inna sesungguhnya kami ja'alna ma'al ardi, jadikan seluruh yang ada di muka bumi ini zinatan laha, hiasan dunia. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka manusia, siapa mereka yang paling ahsan, paling berkualitas, paling baik amal, bukan paling banyak, tapi yang paling baik. Karena ada yang orang beramal banyak tapi habis amalnya itu. Yang ada yang selanjutnya pembahasan. Ada di surah Tabarok yang kita baca tiap malam. Alladzi khalaqal mauta, Allah menjadikan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang baik dulu. Ya Bu, kadang ada yang ahsanu, untuk menguji kalian siapa yang paling banyak amalnya, ada yang paling baik. Karenanya pun Islam itu 5 aja, bila kita gawi masuk surga. Asal ada dibatalkan apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, berjamaah. Dan itu aja kewajiban. Adalah yang disuruh baca dalail, ada. Itu aja jika orang menjalankan hukum Islam itu aja dengan sempurna, syarat dan seterusnya, ya. Karena dibatalkan dengan perbuatan-perbuatan yang buruk selainnya, sudah tiket masuk surga. Ada hadis yang sahih dalam Arba'in Nawawi. Tapi masalahnya kita ini banyak membatalkan ibadah kita. Harusnya jauh-jauh anak aja. Pas anak makan ikan videonya, ada ingat gak bahwa ini sampai kayak ini kayak 2 amat lah. Udah terasa habis banget. Pernah kayak dulu ngaruhnya emosi, ya sudah habis lupa. Nah itu lebih penting yang melatih diri. Kadang-kadang kita langsung jadi orang baik, kita ini semua orang baik, termasuk mengilmukannya, karena orang menutupi, Allah Ta'ala menutupi keburukan dari orang lain. Hati kita ini banyak benar gitu. Baik. Akhirnya kita bahas kalau minggu depan kayak apa melakukan hati. Kalau masalah kualitas amal, kada kita jaga, ada dalam hadis Rasulullah disebutkan muflis. Ini muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Bangkrut itu sugih dulu. Kan dari miskin ada bangkrut, nasib kan ya. Ya kan? Orang bangkrut itu apa? Sugih dulu. Orang berada dulu, hanya jadi kerja. Itu karena bangkrut. Ya lu, kalau orang bangkrut tidak ada misi apa-apa. Apa yang bangkrut tak ada misi. Ya kalau ya ini namanya muflis. Innal muflisa min ummati. Tadi sudah Abu Hurairah dalam Mustafar dari riwayat Imam Muslim. Ya. Ujar Rasulullah, yang rugi, yang bangkrut dari umatku, ya, menjadi yaumul qiyamah, orang datang hari kiamat. Disolatin dengan pahala salat, artinya syaratnya dijaga, khusyuknya dijaga, hukumnya dijaga, kadariyah, kadar ujub, kadar sum'ah, banyak pun yang dijaga sudah. Makanya Allah membawa pahala salat di hadapan Allah. Wa salatin wa zakatin wa siyamin wa zakat, pahala puasanya. Waktu puasa terpernah menonton gosip, terpernah mendengarkan macam-macam, terpernah sangit-sangit, pahalanya sempurna dibawa ke Allah waktu puasanya. Kayak juga zakatnya dari barang yang halal.
Ya kan? Makanya diterima. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa kalama hadza wa sabaka bima hadza wa daraba hadza. Tapi di dunia banyak bapak mencela orang, menipu orang, makan harta orang, bahkan membunuh orang atau menyakiti orang dengan mulut, dengan lisan atau dengan tangan. Fayu'ta min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diberikanlah orang yang dizalimi tadi dari kebaikan orang yang tadi, dan orang yang lain lagi dari kebaikan yang tadi. Fa'in faniyat hasanatuhu, bila sudah habis amal soleh kebaikannya, qabla ayyuhullahu alaihi, sebelumnya mampu membayar kezalimannya tadi kepada orang lain, akhadallahu, Allah mengambil min sayyi'atihim, dari dosa-dosa orang yang dizalimi. Bapaknya satu lihat alaihi, maka dilemparkan mengantar dosa-dosa tadi kepada orang yang menzalimi. Summa tulihatina, kemudian orang yang baik banyak amal calon surga tadi dilemparkan ke na'udzubillah. Ini beri kita pada menjaga kualitas amal. Tiga hal tadi, maqobal amal, endal amal, maba'dal amal. Perkara yang sebelum beramal kita harus jaga, saat beramal harus dengan cara yang jujur dan baik juga, setelahnya jangan dirusak, jangan menggalihi, mengungkit-ungkit dan seterusnya. Bisa, dia berkata boleh lah boleh. Memang buat lagi medsos, dikit-dikit posting, kajian posting, bacaan posting, sedekah posting, beri nasi bungkus posting, habis bertanya posting, sampai kucing gugur jadi posting ini. Juran ada yang ada bayangan kucing gugur itu dia kalau ditonton gitu, nah jadi tontonan ini kayak foto Ujian Imam Ghazali ketika ditanya amal mana yang afdal, amal yang ditampakkan atau disimpan disembunyikan. Ujian Imam Ghazali, yang afdal adalah yang ditampakkan jika orangnya bisa menjadi hati dari dia. Jujur ini, jadi biar dia ngomong itu, niatkan itu karena Allah. Jadi kalau ada yang menyebabkan ria, niatkan aja. Aku dalam kata tertinggi, pelajaran apa kau banget membawai. Ini nak belajar di sini ilmunya, kawan yang bermanfaat didengarkan supaya kita kalau bagus ini. Kalau sesuai orang yang nyebut, si Abu itu dia musim-musim pengajian, boleh itu hubungin kata. Maka nanti mau melihat diri hati komen. Sudah kita dapat tetangga liga, ngomong la ilaha illallah. Mana sakit hati, tapi biar kita kan masih kenal. Tapi kita masih sakit hati dalam komen kayak itu, berarti selama ini kita mungkin bukan karena Allah, karena dikabulkan Tuhan. Kan kayak itu. Berarti perlu lebih hati lagi, istighfar, ya kan? Mbah coba yang dikirakan sembahyang, sholat. Kita tahu dari mana sembahyang. Ulama tahu dari mana, tabi tahu dari mana, sahabat tahu dari mana, Rasulullah. Berarti Rasulullah sampai ada sembahyang. Makanya hadisnya shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kamu melihatku salat. Berarti segitu sampai salat. Bayangkan kiranya amal itu seberatan yang baik, dan pasti juga Rasulullah adalah yang disembunyikan. Salat wajib ya Rasulullah. Maka itu Rasulullah kasih. Kalau bingung apa yang kayak sembahyang? Iya lah. Makanya perlu ditambahkan, bila kadariyah, bilanya hati masih 50-50 ya belajar ya dulu, hatinya dimantapkan dulu. Nah, kita perlu bangun kayak ini supaya kita ada suudzon. Ditanya, jangan suudzon dari orang muslim kita aja. Mau sih demikian, mau sembahyang ini positif. Dari mana kayak tahu? Jangan istilah mengenai saja orang lain. Ya, ibaratnya iya juga bisa jadi menyampaikan yang supaya jujur dan seterusnya. Ya sudah, kita terus nonton. Nah, kalau kita seluruh itu diri kita sendiri kan, ya kita ini ya, jaga kita ini sum'ah itu beda dengan dia. Kalau dia waktu beramal, nah kita misalnya sembahyang, kita minta lihat orang supaya disebut orang alim, disebut orang alim ibadah dia. Kalau sum'ah itu setelah menggawi, setelah mengerjakannya sudah kita bersedekah. Kalau dia kan sedekahnya ya minta istilah mengundang media supaya ini kena naik nggak begini bisa. Maksud udah di pertemuan itu dia Allah Ta'ala itu tahu. Kalau
sudah menggawi kita, aduh aku tadi punya apa namanya semalam udah beli ibadah. Ngalih ternyata ibadah hadis semalam itu. Itu sunnah katanya. Itu bedanya sunnah dengan ri. Tapi sama-sama terjela. Jangan-jangan kita nggak kayak itu alhamdulillah. Tapi dalam Al-Quran pun ada wa amma bi ni'mati rabbika fa'ad. Disuruh mengisahkan nikmat sebagai kalau nikmat itu bisa menjadi pelajaran. Dulu saja kalau mengisahkan kisah orang di Mesir waktu di pondok murid bukan karena angkat semua ada supaya banyak mau belajar. Kisah itu menurut dulu nanti walaupun dulu di Al-Falah sekolah dulu mondok di Al-Falah. Di Al-Falah itu makannya makanan naga, makanan pahit, kucing yang aku makan, jujur kan? Ya, tapi perut saat ini merasa itu nikmat, malu kesana. Karena merasakan ada nyaman itu, dulu merasa, wah ya Allah, jelapung digoreng merasa nyaman. Bungkus saja itu lah, lebih baik goreng, pakai baju, nggak kuat, makan nyaman pakai makanan semalam itu makan. Baju, kalau kita biasa nyaman, kadang kita ada menghargai yang kecil. Tapi kalau kita biasa makan yang ada nyaman, yang seremeh pun bisa kita rasakan kenyaman. Yang aku, dia cara merasakan yang punya minum, kalau dari biar yang dia pulang aku. Alhamdulillah. Ya, harus merasakan yang itulah kenapa ya. Jadi orang jadi supaya dia merasa nikmat sehat. Biar bila diolah kenalkan ini, nah kalau di ini, tapi rame jadi cuma sih. Tapi kalau sudah biar kan hilang tujuannya di amit-amitnya lagi. Nah, tapi dengan itu biar kita bisa merasakan nikmat pas anak itu waktu. Ya Allah, anak apa sebuah sebaya, sebuah pengajian. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kita jangan sampai nakal gitu. Nah, cukup melihat anak orang nakal. Nah itu gue. Ya. Habis dah waktu ada pertanyaan dua gue. Jadi sini sampai 12 maksimal ini. Tapi sudah gitu, sudah cukup. Belum apa. Tapi insya Allah banyak berbalas mudahan ibu ini karena menjadi madrasatul ula sekolah pertama anak-anaknya di keluarga. Insya Allah, karena belum ada di rahasia para anbiya, para orang soleh. Laki-laki suami soleh itu tidak menjamin anak itu soleh. Nah menjamin dan menjamin itu masalah kalau pasti cuma 99,99%. Nah wala anak soleh itu adalah ibu yang soleh. Makanya kalau milih diri itu lewat cara. Dulu tuh pada lawan macam belanggu. Jadi kan dulu hafal Quran, anak kiai hafal Quran ya. Mana mas? Beginian, orang mas ada anak kiai. Makanya di dulu tuh lalu 9 tahun bedanya. Dulu kita 28, ini dulu 30, ini 2022, 32, 90 lagi, 32 ini dulu itu 23, yang 23. Nah, ulun berharapnya itu ya dapat yang ahli Quran, yang hafal Quran, mondok, tahu agama, anaknya dari anak kiai atau tuan guru. Di rumah gue ini modal dulu bisa. Kalau abahnya lo minta ulun kemana-mana dari gunakan modal itu di antara orang, nggak kawan antara orang, jadi kayak gitu. Orang juga, pokoknya dapat bismillah setiap orang ya. Cobanya banyak banget, tapi lu ada usaha diri. Ada, lebih ini berapa kali? Jadi kayak itu dilihatin hadap anak yang soleh, kita harus mengajari kita yang soleh. Lu dari ini kan selain follow kita, ya, jadi belum menjadi berusaha. Ketika kita melayu dan sebagainya bisa. Ini bisa, tapi aja. Ya. Kalau Quran banyak apa yang dulu pada sampai 30 dulu saya nanti waktu di Mesir sampai 10 aja. Bukan tuh. Ya. Begawi dan seterusnya. Banyak ya alasan tapi yang ini apa daerahnya? Jujuran gue. Orang ini dasar jujur dengan apa alasan banyak alasannya tapi lu sadar pada diri lu sendiri ini ngolah. Makanya sama 30 malam apa pagi nyetor habis subuh turun nanti nyetor nanti di Mesir di Husain sebelum kita ada
Pagi sampai jam 3 kuliah, habis kuliah lo parati ngaji ya, karena guring-guring di masjid jarang rumah, karena di rumah untuk tapi karpetnya ada, film harus makan dari awal ke belakang, kipas ada, panas jadi kada hutan dari masjid baru itu guring-guring. Jadi lo waktu ngapal itu habis bisa, itu kan kadang terguring kan, bangun jam 3 jam 2 ngapal, paginya habis subuh setor langsung, maka menyetor awal kurang dari sehalaman. Jadi setor hilang, supaya ada hilang sehalaman yang subuh tadi itu waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya turun baca ayat yang belum hafal dulu. Esoknya kayak itu ada aja malah hilang gitu. Alhamdulillah tapi ada. Jadi dulu memang dari hafal Quran. Padahal yang biar dapat kabur semua tadi juga. Karena waktu dulu besar kada berpikir kawin lagi sudah di kuliah di Malang hanya berpikir. Campur latihan gini ya, macam-macam. Alhamdulillah ada pilihan ya, kita ini apapun anak digawi cari yang jalan yang Allah itu. Anak makan cari jalan yang beda dari Allah, paham? Nyaman lah, nyaman benar. Anak perjalanan cari jalan yang beda dari Allah, tapi jangan di tempat-tempat maksiat. Nah kalau kita mau tafakur dan kau enjoy, jadi paham? Sudah nyaman. Bensinnya jadi sedekah, keringatnya jadi penghapus dosa. Dalam hadis Rasulullah dalam kitab Mukhtasar Hadis Imam Nawawi, wasatul mu'mini kafaratul dzunub. Capeknya, keringatnya orang beriman itu artinya kerugian yang dikerjakannya karena Allah, bahkan perkara yang mubah yang dikerjakan karena Allah itu menjadi kafarah penebus dosa. Nah nyamannya sakit parut sebelum ke WC ini penhilang dosa. Bagaimana? Jualan buat masalah nyaman bila kita menghadirkan hati ya, menghadirkan hati kepada baginda dan sehari-hari kita menambah kecintaan. Makanya salawat itu penting, terutama dalam penuntut ilmu. Apalagi ada yang di pondok suruh banyak itu salawat. Wajar Syekh Abdul Ghani Al-Qatsani, mufassir, muhaddits ya, ahlul lughah ya, Al-Husaini. Aku di sini disuruh guruku waktu jadi santri, waktu belajar minimal 10.000 sehari. Caranya ada apa? Salawat yang paling pendek boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Anak pendek lagi ada Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dulu dibaca hanya semuanya sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Sedetik dia 2-3 tuh. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sampai ke rumah lebih 100. Dari jalan. Enggak bisa juga berjalan. Tapi kalau kendaraan atau mobil ya hati-hati aja, jangan mengusahakan ya. Pada kuliah kalau kita mau pasti ada kesempatan. Yang boleh kita kada kawat karena kita kurang kemauan sehingga mau banyak alasan teori. Makanya kayak ini aja. Alhamdulillah menurut tuh dan alhamdulillah karena keadaan saat itu masa banyak belajar, akhirnya banyak belajar. Ya. Kadang belum lawan jurusan tadi di kawan batin itu kan, ya, pembahasan masalah hukum. Ya, masalah ilah, masalah apa, awas tuh berjam-jam belajar kuliah. Makanya bila jauh tak apa-apa, dari bulan berapa sama karena bertahan pasti lama. Nah itu, ya subhanallah. Dan yang kita merasakan tadi kalau yang jadi tahu kayak nanti nuruti masalah baju misalnya sama-sama tuh baju atau baju tas, pasti ada berasa waktu. Kayak tujuan juga orang tujuan ilmu, modern masalah ilmu tahu-tahu dulu, tahu asal. Atau hujan lah waktu itu di kawasan itu hujan, angin, ledek. Santai ya, masih benar. Asal ilmu masya Allah. Nah itu nyamannya, jalannya diisi, ya senior, diisi tuan guru, diisi kawan kita dengan orang lain, masya Allah. Mudah kita bertahan orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, cucu keturunan kita dijadikan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dijadikan kita hati istiqomah dalam ketaatan ibadah, kemudian dibuatkan dilembutkan hati kita, menjadikan hati kita sabar, hati kita syukur, hati kita ridho dengan apa yang Allah tentukan, baik buruk dan baiknya, amin ya rabbal. Dan kita istiqomah dalam kebaikan sampai Allah Ta'ala mengambil nyawa kita, menyebut kita dalam keadaan ridho dan diridhoi, amin ya rabbal. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم رب فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. رحمة الله لنا جميعا والعفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.